Salve, selamat siang para pemirsa dimanapun berada. Selamat berjumpa pada Mimbar Agama Katolik edisi Minggu 10 September 2023. Para umat yang terkasih dimanapun berada pada Minggu siang ini, minggu yang walaupun hujan, tapi kita harus tetap cerah ya. Karena pada minggu ini kita akan bersama-sama menyaksikan ataupun mendengarkan sharing ataupun berdiskusi, mendengarkan dari ahli nih ataupun dari pastor yang akan berbagi kepada kita tentang cerita-cerita kebaikan dari Tuhan Allah kita. Untuk itu saya perkenalkan yang sudah ada di sebelah saya. Selamat siang, Pastor. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga. Kita harus tetap cerah ya, Pastor, walaupun di luar hujan. Betul. Iya. Jadi di sebelah saya ada Pastor Willy. Biasa kita sebut, nanti Pastor akan kenalan langsung ya dengan para pemirsa di rumah sekalian. Boleh Pastor kenalan dulu? Baik Ibu Dein dan juga para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, khususnya untuk umat beriman Kristiani yang Tuhan Yesus kasihi. Pertama, sebelum saya membagikan refleksi atas bacaan pada hari Minggu biasa ke-23 menurut kalender liturgi Gereja Katolik, saya sebelumnya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Pastor Filibaldus Jampa OSA. Saya dari Ordo Santo Agustinus. Lalu saya hari-hari bekerja sebagai pendamping para frater dari Ordo Santo Agustinus yang saat ini sedang menempuh pendidikan filsafat dan teologi di STFT Fajar Timur. Lalu di keuskupan saya juga bekerja sebagai anggota komisi pewartaan dan liturgi. Nah, itu sedikit saya memperkenalkan diri. Lalu saya tinggal di Waena, Buper. Oke, baik. Terima kasih Pastor Willy ya. Semua sudah kenal ini Pastor Willy. Nah, ini apa sih yang akan Pastor ceritakan, akan Pastor bagikan untuk umat dan pemirsa sekalian kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, dengan tema kita pada siang hari ini yaitu mengasihi tanpa menghakimi. Mengasihi tanpa menghakimi. Nah, itu saya langsung saja persilahkan ke Pastor Willy. Boleh berbagi dengan kita. Baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, umat beriman Kristiani yang Tuhan Allah kasihi, refleksi saya pada hari Minggu biasa ke-23 tanggal 10 September 2023 ini, saya mengangkat tema mengasihi tanpa menghakimi. Sebenarnya dasar dari pemikiran atas tema ini sebenarnya saya merujuk pada teks Yehezkiel, bacaan yang pertama pada hari ini, lalu kemudian dilanjutkan dengan bacaan yang kedua, itu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang juga bicara tentang kasih, lalu dilengkapi juga dengan teks dari bacaan Injil pada hari ini, dari Injil Matius. Nah, dua pokok ini sebenarnya yang mendasari kemudian saya berpikir bahwa tema ini perlu kita dalami dan kita refleksikan. Dasarnya jelas bahwa perintah Yesus saling mengasihi, mencintai menjadi dasar dari semua hukum atau bahkan dianggap sebagai semua perintah. Dan kasih menjadi hukum yang pertama dan utama. Lalu bila merujuk pada bacaan yang pertama pada hari ini dari kitab Nabi Yehezkiel, ya, sebenarnya teks ini berbicara tentang situasi ya, orang Israel pada zaman perjanjian lama, di mana mereka tidak mengindahkan atau mengabaikan atau ya tidak mentaati perintah Allah, dan akibatnya apa? Ya, Allah bahkan itu menjanjikan kepada mereka yang tidak setia akan mendapatkan hukuman. Dan seruan Allah ini disampaikan kepada Nabi Yehezkiel. Jadi Nabi Yehezkiel itu tampil ya sebagai perantara
untuk berbicara kepada orang Israel bahwa Tuhan menginginkan semua orang itu taat dan setia kepada perintahnya. Bahkan ada konsekuensi lain ketika misalnya Nabi Yeskiel tidak melanjutkan pewartaan itu, ya, dia juga harus bertanggung jawab atas hukuman yang Allah berikan kepada orang Israel. Jadi situasinya jelas, ya. Pengalaman orang Israel, saya yakin ini bukan hanya mereka yang mengalami ketidaktaatan atau ketidaksetiaan kepada perintah Allah, tapi juga terus, ya, dialami oleh kita yang hidup pada zaman ini. Kenapa kemudian, ya, kita dengar dalam bacaan yang kedua itu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di situ Paulus itu bicara tentang kasih, ya. Kasih yang dimaksudkan oleh Paulus adalah, ya, dasar dari semua perintah, ya. Meskipun ini dilihat dari perspektif Katolik, ya, sebagai hukum yang pertama dan utama. Ya, mungkin ada juga hukum lain ya di luar itu, tetapi untuk kita yang percaya kepada Kristus, kasih menjadi dasar dari segala-galanya. Bacaan Injil saya renungkan itu ada dua pokok atau dua bagian, ya, yang menjadi permenungan kita. Bagian yang pertama itu bicara tentang koreksi persaudaraan. Nah, koreksi persaudaraan yang dimaksudkan adalah, ya, saudara yang berbuat salah atau berbuat dosa itu, ya, kalau dalam bacaan ini dikatakan Yesus menawarkan itu 3 langkah, ya. Langkah yang pertama adalah bicara 4 mata. Jadi ini satu persoalan juga untuk kita. Ketika ada orang yang berbuat salah atau berbuat masalah, ya, kita cenderung menghakimi orang itu, ya, menghukum dia, entah dengan kata-kata yang keras atau menyakitkan, atau bisa saja melalui perbuatan atau tindakan yang membuat orang itu kemudian merasa disakiti. Nah, Yesus menawarkan langkah yang pertama. Kalau saudara atau saudari kita atau siapapun yang berbuat salah, ya, kita mendekati orang itu, lalu kemudian menasehatinya, lalu mengajak orang itu untuk, ya, mengakui dan menyadari akan kesalahannya, lalu kemudian orang itu bisa bertobat. Dan memang saya yakin bahwa ini bukan satu pekerjaan yang gampang untuk kita. Kadangkala itu kecenderungan kita itu, ya, bisa saja karena ada rasa takut, ada rasa segan, atau mungkin terbawa dengan emosi karena kemarahan melihat, ya, perilaku yang atau kesalahan yang ia lakukan. Akhirnya bukan pendekatan itu yang kita pakai, ya, tetapi mencaci maki orang itu dan membiarkan orang itu sendiri terus larut dalam kesalahannya. Yesus katakan, ya, jika saudaramu berbuat salah, tegur dia di bawah 4 mata. Panggil dan nasihat dia atau bicarakan itu kepadanya secara pribadi. Jadi bukan membicarakan itu kepada orang lain, ya. Meskipun kita sadar bahwa, ya, seringkali yang kita praktekkan dalam kehidupan kita, kalau kita temukan ada orang yang berbuat salah, ya, kita menceritakan kepada orang lain itu kesalahannya. Gosip pun mulai beredar. Ini penyakit, ya. Paus Fransiskus itu pernah bicara banyak tentang hal yang paling, ya, paling meresahkan yang bisa merugikan persaudaraan adalah gosip, menceritakan kesalahan orang. Bukan hal-hal baik yang kita ceritakan, tetapi, ya, menceritakan keburukannya sehingga kesalahan kecil itu bisa menjadi besar. Lalu langkah kedua yang Yesus tawarkan, ya, dalam bacaan Injil pada hari ini adalah kalau yang bersangkutan yang tadi berbuat salah tidak mengindahkan atau mendengar nasihat, ya, atau, ya, ajakan dari kita untuk bertobat, ya, kita melibatkan 1 atau 2 orang saksi. Nah, kenapa kemudian kita bisa bertanya, kenapa 1 atau 2 orang lain ini perlu dilibatkan? Dikatakan begini, pembicaraan, ya, lebih dari 1 orang itu bisa menyadarkan orang yang bersalah. Artinya, ya, ketika dia tidak mengindahkan nasihat dari orang yang pertama, mungkin dia bisa mendengarkan nasihat dari orang yang kedua, ya. Dan akibatnya, ya, pelan-pelan orang itu mulai sadar
lalu berbalik dari kesalahannya. Lalu kalau cara ini juga tidak mempan untuk orang itu, bahkan tidak membuat orang itu jera ya, dan bertobat dari kesalahannya, lalu ada solusi berikut yang terakhir yang Yesus tawarkan. Hadirkan umat beriman lainnya atau libatkan banyak orang, atau bahkan dikatakan itu ya, libatkan gereja. Ya, gereja yang dimaksudkan adalah kita semua ya, sebagai umat beriman wajib bertanggung jawab untuk saudara-saudari kita yang melakukan pelanggaran dalam kehidupannya. Ya, mungkin atas nasihat gereja, nasihat dari kita semua, orang itu segera ya berbalik dari ya perilaku buruknya atau hal-hal yang mendatangkan dosa dalam kehidupannya. Nah, inilah yang ditawarkan oleh Yesus terkait dengan bacaan Injil pada hari ini. Karena bagaimanapun ya kita semua ya pasti sadar ya bahwa tidak ada yang sempurna. Kita selalu jatuh dalam dosa dan kelemahan yang sama. Kelemahan kita ya selain dosa tadi adalah ya kita mudah menghakimi orang ya tanpa ya menaruh belas kasihan kepada orang itu. Nah, menghakimi dikatakan bukan cara yang tepat untuk mengasihi orang lain. Nah, kenapa kemudian ya tema yang saya angkat untuk renungan hari ini, mengasihi tanpa menghakimi, karena saya juga melihat ya bahwa dalam perjalanan iman gereja, kasih ini menjadi dasar terbentuknya sebuah persekutuan. Nah, gereja Katolik pun juga ya kuat hingga saat ini, itu karena kita mempunyai hukum yang utama dalam kehidupan kita untuk kita terapkan dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, yaitu hukum kasih. Kalau kita ingat ya ensiklik Paus ya Benediktus yang ke-16 yang dikeluarkan pada tahun 2005 tanggal 25 Desember itu bicara tentang Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Nah, kalau kita membaca dokumen ini, rujukannya jelas. Ya, pendasaran pemikiran Paus Benediktus yang ke-16 adalah bahwa manusia ya zaman ini kurang mengamalkan itu kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, sehingga dikeluarkan dokumen ini hanya untuk mempertegas kembali bahwa Allah itu adalah sumber kasih. Dan karena Dia adalah sumber kasih, kita wajib untuk saling mengasihi, mencintai satu sama lain. Jadi saya pikir ya refleksinya jelas untuk kita. Ya, beberapa tema yang mungkin kita angkat dalam permenungan ini, misalnya terkait dengan rekonsiliasi. Ada nilai pertobatan di sini. Jadi orang yang bersalah ya segera bertobat, dan kita semua yang pernah melakukan kesalahan dalam kehidupan kita juga berbalik kepada Tuhan tanpa menunggu ya orang lain datang menegur kita ya atau ya memberikan itu sanksi kepada kita karena kesalahan atau dosa yang kita lakukan dalam kehidupan. Tetapi kesadaran dalam diri kita itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita terapkan dan praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi begitu, Ibu Ren. Baik, terima kasih Pastor. Mungkin dari sedikit sharing ini masih ada yang mau saya kulik lagi nih Pastor. Ya. Tadi Pastor bilang terkait kadang mengoreksi kesalahan orang lain ya. Sebagai kita sifat dasar manusia mungkin sukanya mengoreksi ya. Betul. Apalagi yang namanya mengoreksi kesalahan orang lain ya. Dan itu secara tidak sadar biasanya lingkungan kerja kita, lingkungan misalnya, adapun lingkungan Kombas, lingkungan OMK, ataupun lingkungan dimanapun kita berada, tempat kita tinggal, pasti ada hal-hal yang membuat kita nih jadinya suka koreksi nih, tukang koreksi, apalagi kalau macam misalnya salah sedikit saja, itu sudah itu. Tadi juga Pastor bilang akhirnya orang yang bersalah itu kita tidak bilang ke orang itu, kita tidak sampaikan kepada orang tersebut, tapi malah kita bergunjing ya, kita bisa bilang bergunjing, ataupun kita malah bilang lagi ke orang lain yang akhirnya tadi Pastor bilang menimbulkan gosip. Nah, gosip juga adalah yang akan menghancurkan. Nah ini Pastor, sedikit pengalaman dari saya. Kadang tuh lingkungan kerja
membuat kita itu akhirnya lupa terkait dengan kasih. Bagaimana cara kita untuk mengoreksi orang lain, karena kadang tuntutan pekerjaan juga, oh kamu nggak boleh kayak begini, kamu nggak boleh kayak gitu, nanti dianya kayak begini. Nah, ini bagaimana Pastor ya kalau kita kaitkan dengan pekerjaan kita ataupun mungkin ya lingkungan kerja kita lah Pastor, yang memang menuntut kita harus mengoreksi orang tersebut, tapi kita nggak boleh nih ngomong sama dia langsung, itu cukup menjadi rahasia kita. Itu bagaimana Pastor? Nah, itu tadi kesulitan terbesar dalam kehidupan kita adalah malu untuk mengatakan sesuatu yang baik, yang benar kepada orang. Saat-saat tertentu di mana kita enggan, entah karena rasa segan atau juga mungkin ada perasaan takut bila saya menyampaikan kepada orang itu lalu kemudian orang itu menimbulkan kemarahan lalu tersinggung. Nah, ini salah satu unsur kemanusiaan kita yang kadangkala menimbulkan persoalan ya. Akibatnya tadi apa? Nah, ketika kita memendam rasa misalnya itu ingin mengatakan sesuatu yang benar, tapi karena terbentur dengan itu tadi ketakutan tersendiri terhadap pribadi orang itu, akhirnya itu kita pendam sendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan bacaan Injil ya atau teks lain, misalnya itu bicara tentang kasih ya. Kasih itu tidak hanya sebatas itu dalam kata-kata, tapi itu diwujud nyatakan dalam tindakan. Ketika kita mendiamkan, bahkan dalam teks kitab suci dikatakan begini juga, ketika kita mendiamkan kesalahan orang, kita turut berdosa terhadap orang itu. Nah, itu tadi yang ditegaskan dalam kitab Yehezkiel pada hari ini ya. Allah katakan ketika Nabi Yehezkiel tidak membicarakan hal itu kepada itu orang Israel, maka Yehezkiel akan menanggung beban penderitaan orang Israel. Karena apa? Tugasnya dia sebagai nabi adalah memberitakan kebenaran. Nah, itu juga terkait dengan tugas kita sebagai orang Katolik ya, katakanlah, karena sakramen pembaptisan itu yang membuat kita ya diberi rasa tanggung jawab yang besar untuk menyampaikan kabar baik kepada orang, termasuk tadi ya, kalau orang lain berbuat salah, kita wajib menegur orang itu. Jadi bukan karena soal kita benci dia, tetapi karena kita mencintai dia dengan cara menegur dia untuk menghentikan hal-hal yang mungkin mendatangkan itu hal buruk dalam kehidupan orang itu. Baik. Terkait dengan menyambung tadi Pastor bilang menegur. Nah, bagaimana caranya kita agar kita ini dapat menyampaikan bahasa ataupun yang baik secara kasih ya, untuk menegur misalnya ataupun mengoreksi kita punya sesama yang mungkin menurut pandangan mata kita, wah ini salah nih, biar tidak terjadi ketersinggungan ataupun menyebabkan nanti dia sakit hati atau kan bisa saja mungkin nanti dia orang yang ingin menyampaikan malah takut, aduh nanti dia bilang kan sekarang bahasa gaulnya sekarang ya terlalu sibuk sampai kayak gitu kan Pastor ya. Itu seperti apa Pastor? Oke, baik, ini juga persoalan lain ya, persoalan bahasa. Komunikasi yang baik itu kan punya kriteria tersendiri ya. Pertama, dari segi bahasa yang kita gunakan, apakah bahasa kita itu tidak mengandung unsur-unsur ketidaksopanan atau kata-kata yang sedikit kasar? Karena kadang-kala begini, ada orang yang menegur saudaranya meskipun tadi empat mata, tetapi dia bicara dengan cara kata-kata yang kasar. Pertama, bentak, marah dan lain-lain, meskipun ya hanya berdua saja di satu tempat. Nah, ini yang perlu kita hindari. Ya, bahasa yang kita gunakan itu turut juga menentukan apakah orang tersebut bisa sadar, bisa kemudian mengakui kesalahannya dan bisa menerima pendapat kita atau tidak. Nah, itu menurut saya, Ibu. Iya, memang karena dalam kehidupan sehari-hari kan banyak orang yang kita temui dengan pola pikir yang berbeda-beda. Ada yang mudah menerima, ada yang tidak mudah menerima. Bahkan kalaupun kita sudah menyampaikan secara baik dengan bahasa kasih, ya tentu belum saja itu mungkin orang terima. Berarti kan perlu lagi ada cara ekstra lagi dari kita. Oke, mungkin kalau dengan bahasa kasih kita sudah menyampaikan tapi masih belum menerima, mungkin dengan sikap ataupun perbuatan seperti itu ya kira-kira Pastor ya. Nah, salah satu contoh sikap perbuatan yang dapat kita berikan kepada sesama kita itu seperti apa Pastor? Oke, saya pikir begini, ini kalau hal lain ini juga tersirat dalam bacaan Injil tadi ya. Dikatakan teguran persaudaraan, tetapi juga ada doa persaudaraan. Doa persaudaraan. Ya. Yesus menggunakan kata doa itu, bahkan dikatakan begini, satu atau dua orang yang berdoa, yang meminta kepada
kepadaku dalam namaku, aku akan mengabulkan doa dan permohonan mereka. Nah persis dalam bacaan Injil pada hari ini, Matius menyinggung itu. Ada koreksi persaudaraan, ada yang disebut dengan doa persaudaraan. Doa persaudaraan yang dimaksudkan adalah berdoa untuk mereka yang telah menyakiti kita. Atau itu tadi, ketika misalnya kita tidak bisa menyampaikan secara langsung kepada orang itu bahwa kau bersalah, bahkan dikatakan bahwa mereka dalam doa. Orang yang ingin kita tegur, kita kritik karena perilakunya, ketika kita tidak bisa menyampaikan secara langsung kepada mereka, itu kita bahwa mereka dalam doa. Nah ini juga yang disinggung dalam Injil Matius pada hari ini. Mungkin sering itu yang kita sebagai umat manusia ataupun umat beragama kita lupa. Kita lupa terkait untuk mendoakan mereka yang tadi seperti pastor sampaikan ingin kita koreksi ataupun ingin kita tegur, tapi kita lupa mendoakan mereka. Kita malah berdoa basi-bagi untuk diri kita sendiri. Begitu ya pastor. Atau bahkan misalnya kita seringkali mengutuk orang yang telah melakukan kesalahan kita. Ini sebenarnya hal yang sebenarnya itu secara tidak langsung akan terus mengganggu suasana persaudaraan di antara kita ya. Nah karena itu tadi sebenarnya bacaan ini bagi saya ini sungguh sangat menarik ya. Nasihat yang bijak untuk kita orang Kristen atau bahkan orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa ketika misalnya ada pelanggaran, hukuman itu bukan menjadi satu jaminan bahwa orang itu bisa sadar. Hukuman dalam arti apa? Lalu kita buat semacam perbandingan hukum sivil, lalu kemudian hukum kasih yang seringkali kita tawarkan dalam ajaran iman gereja. Dengan mendekati orang tersebut, menasehatinya, atau bisa memaafkan orang itu dengan perjanjian misalnya orang itu tidak boleh melakukan kesalahannya lagi. Nah itu. Oh ya baik, memang satu kalimat ini mengasihi tanpa menghakimi ini seperti begitu mudah kita mengucapkan, tapi dalam prakteknya itu sangat sulit sekali ya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena secara tidak sadar kita sebagai umat manusia ini selalu ingin merasa benar. Benar. Nah itu persoalan. Ingin selalu merasa benar. Itu boleh pastor sedikit refleksi lagi buat kita. Makanya sebenarnya yang tersirat dalam teks ini adalah bicara juga, ini bukan soal itu kita segampang itu memberikan koreksi kepada orang lain. Tapi sebenarnya itu koreksi yang paling penting juga adalah diri kita. Ketika kita mengoreksi orang lain karena kesalahannya, periksa dulu diri kita, koreksi dulu perilaku kita selama ini. Apakah memang saya tidak pernah melakukan hal seperti itu? Atau saya juga melakukannya, tetapi saya mampu memberikan itu maaf kepada orang misalnya. Nah, akibatnya apa? Ketika kita misalnya hanya tahu mengoreksi kritik sana sini, ini juga jadi persoalan tersendiri. Nanti orang yang akan dikoreksi bilang, dirimu juga melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu persoalan. Jadi makanya kenapa kemudian itu kita diajak melalui bacaan pada hari ini. Ini satu cara yang baik, strategi pendekatan Yesus supaya orang-orang yang berdosa itu dihimpunkan kembali. Amin. Atau bahkan dikatakan sebenarnya teks ini juga berbicara kepada gereja, kepada para pemimpin gereja misalnya Kalau ada jemaat yang mungkin selama ini atau umat yang selama ini tidak pernah ke gereja, kita datang dekati mereka, rangkul mereka, ajak mereka untuk bisa bergabung dengan sesama umat beriman yang lainnya di dalam gereja. Oke, baik. Terima kasih Pastor. Baik, mungkin pesan-pesan penutup dari Pastor untuk umat dan pemirsa semua yang menyaksikan tayangan Mimbar Agama Katolik pada siang hari ini. Baik, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, secara khusus untuk umat Katolik yang telah mendengarkan siaran Mimbar Agama Katolik pada hari ini. Sebenarnya bacaan ini atau bacaan pada hari Minggu biasa yang ke-23 ini secara tidak langsung memberikan itu semacam pengajaran baru untuk kita tentang pertama, cara kita berhadapan dengan konflik atau persoalan yang dialami oleh saudara-saudari kita yang bersalah. Pendekatan yang dipakai oleh Yesus tadi itu yang ditegaskan dalam bacaan Injil pada hari ini dengan 3 langkah itu. Menyapa, mendekati orang yang bermasalah, memberikan nasihat, lalu kemudian yang ketiga merangkul mereka kembali.
diharapkan bahwa ya kata-kata Injil pada hari ini tidak hanya sebatas itu kata-kata semata, ya, tetapi kita dituntut untuk mempraktekkan hal-hal itu dalam kehidupan beriman kita di tengah komunitas basis atau dalam lingkungan gereja atau lingkungan tempat tinggal, ya, pekerjaan kita di kantor dan juga tempat-tempat lainnya di mana kita berada. Karena apa? Ya, Yesus katakan bahwa ya tugas kita sebagai orang yang percaya dan beriman kepadanya adalah mewartakan karya keselamatan Allah atau kebaikan-kebaikan ya di tempat di mana kita berada, agar orang lain ya bisa ya menjadi sadar ya, karena misalnya cara hidup kita yang sesuai dengan nilai-nilai Injili, atau bahkan karena kebaikan-kebaikan yang kita taburkan kepada orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Nah, hal lain yang mungkin perlu kita pelajari dari bacaan pada hari ini adalah bahwa komunitas itu adalah sarana yang mempersatukan kita. Jadi kita kuat, gereja kuat karena adanya persekutuan dalam komunitas. Ya, nah, persekutuan itu maksudnya itu bukan hanya soal itu saya relasi atau membangun relasi dengan ya keluarga dekat saya, tetapi dengan semua orang dari berbagai macam latar belakang, suku, budaya, ya, dan juga hal-hal lain yang mungkin akan menimbulkan perbedaan di antara kita. Nah, Yesus merangkul kita semua dalam kasih, dan Dia tidak menghakimi orang yang bersalah, tetapi ya mencintai dan mengasihi orang berdosa, lalu kemudian merangkulnya dan mengajak dia untuk kembali dalam pelukan kasih-Nya. Gitu. Terima kasih Pastor, sangat luar biasa penutup yang Pastor sampaikan untuk kita pada siang hari ini, yang tentunya pasti menjadi refleksi bagi umat dan pemirsa semua yang telah menyaksikan tayangan Mimbar Agama Katolik pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pastor untuk sharing dan juga telah hadir pada acara Mimbar Agama Katolik pada siang hari ini. Semoga Pastor selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat terus Pastor dalam pelayanannya. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan tayangan Mimbar Agama Katolik pada siang hari ini. Kita jumpa lagi pada edisi Mimbar Agama Katolik di minggu depan. Terima kasih, selamat siang dan selamat berhari Minggu.